Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di perbatasan antara Majalengka dengan Kuningan. Ke arah sana itu ke arah Majalengka, ke arah Cikijing. Sementara lurus ini ke arah Kuningan, Waduk Dharma dan sebagainya. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan memvideokan jalur Kuningan Cilacap via Kecamatan Subang. Seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, gaspol. Posisi sekarang jam 8.35. Untuk jarak dari perbatasan ini mengarah dari perbatasan Majalengka Kuningan sampai ke perbatasan Kuningan Cilacap itu sekitar 90 km. Dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Di depan ada pertigaan, belok ke kanan ya, itu ada petunjuknya Selajambe. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Kuningan atau ke Cirebon itu lurus ya. Sebentar lagi itu Waduk Dharma. Sementara saya akan memvideokan jalur ini nih, jalur alternatif menuju ke Cilacap nih. Kuningan Cilacap. Cilacapnya di mana? Cilacapnya di Kecamatan Dayeuh Luhur. Oke, gaspol. Untuk kondisi jalannya kalau saya lihat Google Map ya cukup baik, dan ini sebenarnya banyak yang request karena kemarin saya videokan jalur Priangan Timur yang jalur Kuningan, Brebes Kuningan via Gunung Lio. Itu ada teman-teman semua yang request, Kang, cenah cobaan jalan Kuningan ke Dayeuh Luhur cenah. Oke, alhamdulillah hari ini saya ada kesempatan untuk memvideokan jalur ini. Mudah-mudahan cuacanya cerah. Alhamdulillah untuk sejauh ini cuacanya cukup cerah. Untuk touring kali ini saya masih menggunakan motor kesayangan saya ini, Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Saya sekarang bonceng adik saya. Untuk kamera saya menggunakan kamera GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm pakai adapter, mounting pakai mic-nya saya pasang di dalam helm full face. Mantap pisan, baru juga masuk sekarang jalannya sudah sepi. Tadi lumayan ramai ya dari Majalengka ke Cikijing, jalur Majalengka Kuningan lumayan ramai sekali. Dan begitu masuk lewat jalur ini langsung langsung sepi. Jadi jalur alternatif ini bisa dipergunakan oleh teman-teman semua untuk mudik atau main ya ke Jawa Tengah dari wilayah Majalengka, Kuningan dan sekitarnya menuju ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, Majenang, Brebes, bukan Brebes ya, Brebes mau ke Pantura, Majenang, Cilacap, ini ke selatan pokoknya mah. Untuk rute yang akan saya lalui ini mohon maaf karena saya nggak hafal nama-nama daerahnya nih, nama-nama kecamatannya juga saya nggak hafal. Pokoknya dari sini, dari Kuningan ini, entah yang ini kecamatan mana ini. Ini pokoknya dekat-dekat ke Waduk Dharma. Saya akan mengarah ke Kecamatan Subang ya. Jadi di Kuningan itu ada nama kecamatan, namanya Kecamatan Subang. Walaupun di Jawa Barat juga ada nama kotanya, kota Kabupaten Subang. Sementara di Kuningan nama Subang ini adalah nama kecamatan, Kecamatan Subang. Dari sana saya akan mengarah ke Kecamatan Dayeuh Luhur di Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin ini boleh dibilang jelajah Priangan Timur part 2 sepertinya. Saya akan kukurilingan lagi untuk video yang bagian pertama ini. Mungkin akan saya videokan sampai perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, atau perbatasan antara Kuningan dengan Cilacap. Oke, alhamdulillah cuacanya cerah. Dan ini mohon maaf sekali kalau saya salah-salah dalam penyebutan nama ataupun salah dalam berkata-kata. Saya mohon maaf duluan karena saya manusia biasa.
saya juga nggak hafal ini. Kalaupun saya nyasar, saya juga mohon maaf nih. Soalnya teman-teman semua suka banyak yang protes, suka pengen komplit. Kalau komplit ya saya bisa ngalahin Google. Jadi untuk lebih komplitnya ya teman-teman semua bisa buka Google Map lah. Nanti Google Mapnya saya simpan di dalam deskripsi nih. Ada petunjuk di depan nih. Petunjuk di depan lurus kemana nih? Terminal Subang. Nah ini patokannya ke sini ya. Kalau belok kiri ini ke Desa Sakerta Barat, ke Waduk Dharma. Kalau belok kiri ke Waduk Dharma ya teman-teman semua. Nah ke Waduk Dharma pokoknya maaf lah. Jalan eta teh. Saya dulu pernah sekali kukurilingan di Waduk Dharma. Ya betul, Kecamatan Dharma sekarang. Ternyata saya berada di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan jika videonya ini kepanjangan, silakan teman-teman semua skip saja ke menit berapanya. Saya sudah siapkan segmen-segmen di dalam deskripsi. Jikalau teman-teman semua pengen loncat ke menit berapa ya, diklik aja di deskripsi, nanti bisa loncat. Soalnya ini perjalanannya aja nih 1,5 jam, mungkin videonya juga sekitaran 1 jaman ini. Untuk SPBU di sini saya cek Google Map, ini nggak ada SPBU, tapi pom mini mah adanya. Pom mini pasti ada karena ini jalan perkampungan. Jalan perkampungan begini pasti adalah pom mini mah tuh, pom mini. Jadi yang buat teman-teman semua yang mau melewati jalur yang ini, silakan isi dulu di sebelum ini ya. Seperti saya ini, saya isi tadi di Majalengka, isi full tank Pertamax. Mudah-mudahan bukan Pertamax oplosan. Ini saya isi full tank Pertamax 40.000. Kita saksikan sama-sama sampai Cilacap. Apakah konsumsi BBM saya akan habis berapa? Mantap tuh di depan jalannya ada marka Inpres dengan jalan Inpres. Inpres jalan daerah. Biasanya lumayan panjang nih jalan Inpres begini. Lebih dari 5 kilometeran biasanya mah. Hihi. Oke. Jadi ini saya lahaulanya. Lahaula. Saya belum pernah lewat sini dan mudah-mudahan nggak nyasar. Pokoknya mah gas terus lah. Kalau saya lihat Google Map, wih keenakan. Jalannya nggak banyak jalan yang rusaknya. Jadi sekitar ya hampir seluruhnya jalannya bagus lah kalau saya lihat Google Map. Tapi mari kita saksikan sama-sama nih kedepannya nih, apakah jalannya akan banyakkan mulus atau bagaimana. Oke, mudah-mudahan mulus. Dan di dekat perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu saya cek di Google Map, jalannya memang mulus dan garis markanya kuning nih. Curiga jalan nasional, tapi ya nanti kita saksikan sama-sama di depan seperti apa. Untuk sementara sekarang kontur jalannya menurun, dan menurunnya ini lumayan curam. Pastikan kendaraan Anda sehat kalau mau lewat sini. Wey, ada Pertashop. Ternyata di sini ada Pertashop, teman-teman semua. SPBU memang nggak ada, tapi ada Pertashop tuh satu. Duh, pemandangan anak di sebelah kanan saya. Wah, pegunungan. Jadi kita sekarang berada di ketinggian. Banyak kendaraan ternyata yang dari sini. Pokoknya saya akan terus saja sampai patokannya Subang ya, Kecamatan Subang, Terminal Subang, Kecamatan Subang. Kalau ada petunjuk pokoknya patokannya Kecamatan Subang lah. Nanti di Kecamatan Subang itu akan belok arah mengarah ke Daya Luhur. Dan untuk di video bagian keduanya saya akan explore dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah di Kecamatan Daya Luhur hingga balik lagi ke perbatasan
Jawa Tengah, Jawa Barat di Kabupaten Banjar. Jadi ini rutenya biasalah saya mah rute ala Jinur Journey. Pepe teh gini kan, pepe puputran teu paruguh. Aduh, mantep pisan ya. Nggak terlalu lebar tapi ini cukup, 2 mobil nih cukup, 2 truk juga cukup. Cuman medannya lumayan ya. Medannya lumayan ekstrim ya mah ya. Kalau munti arah depan saya mah nanjak, sementara dari arah saya ini turunannya lumayan ekstrim tapi jalannya mulus kia. Asik pisan, mantap yuk. Kabupaten Kuningan. Jadi tadi saya berangkat dari Sumedang. Dari Sumedang itu sekitar jam setengah 6. Terus tadi saya istirahat di Cikijing, sarapan dan sebagainya. Saya mulai lagi jam 8.30 sampai ke Cikijing tadi jam jam berapa ya? Jam setengah 8-an. Nah, sekitar 2 jaman lah dari Sumedang ke Cikijing itu, santai. Desa Cimenga, Kecamatan Dharma. Nih masih di Kecamatan Dharma. Mantep pisan ya landscape na, pemandangan anak, waduh, indah sekali. Tapi saya nggak bisa lihat kiri kanannya, mohon maaf teman-teman semua. Mengingat kondisi jalannya begini, saya harus fokus. Meleng sedikit cukup berbahaya. Anda memasuki kawasan rawan bencana. Tapi bener-bener asik ya jalannya. Jalannya asik, kontur pemandangan alamnya juga asik sekali ya. Keren. Woi, itu baru juga mau menikmati, tiba-tiba ada kendaraan dari lawan arah. Masih menurun. Saya yakin kontur jalannya ini akan naik turun ya. Jadi walaupun sekarang menurun, saya yakin nanti di depan akan banyak tanjakan juga. Soalnya saya ini jelajahnya ya jelajah pegunungan, jalur pegunungan. Untuk angkutan umum saya nggak tahu ya angkutan umum di sini. Tapi kalau saya lihat di Google Map ada terminalnya, Terminal Subang. Saya yakin di sini pasti ada angkutan umum. Mungkin angkutan umumnya antar kecamatan ya. Tapi sejauh ini saya belum lihat nih. Dan mantap pisan ya. Sok kadarieu nu resep jalan-jalan, nu resep touring ya, baru juga opening nih saya sudah merasa takjub dengan jalan yang ini. Sudah lebih dari 5 km ini mah nih jalan Impres ini. Jalannya standar jalan nasional ya mah sigana. Soalnya lumayan mulus. Wah, eta tikunganna siga Sitinjau Lawik. Rada kagok dikasih ya Pak, dikasih mobil yang gede si Sitinjau Lawikan tah. Oh, di depan ada perkampungan penduduk. Masih di Kecamatan Dharma ini, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jangan senang dulu. Kalau ada banyak turunan begini, nanti di depan pasti ada tanjakan, pokoknya mah. Tapi mobilnya arah halus, di dia Innova tah. Woi, ada longsoran barusan. Tuh mobilnya bagus-bagus, di dia. Tong salahnya orang lembur teh bala leungar. Mantap pokoknya mah. Dari tadi saya perhatiin mobilnya bagus-bagus. Oke, kita memasuki perkampungan penduduk ini. Wilayah mana ini? Desa apa? Nggak kebaca. Desa Cimenga. Masih di Desa Cimenga, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Asik sekali. Wow. Kalau ada parkir ini ya lumayan, motor juga nggak bisa masuk ya. Lumayan ada kagoknya kalau ada yang parkir pinggir jalan. Oke, tuh kan kata
kata saya juga apa, sehabis turunan pasti akan banyak tanjakan. Jadi kita tuh tadi masuk ke lembah, habis itu naik gunung nih. Dan kebanyakan kontur jalan di video ini pasti akan begini ya teman-teman semua, naik turun, keluar masuk perkampungan, keluar masuk hutan. Untuk sejauh ini kondisi jalannya masih bagus. Lebih dari 5 km ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan terus ya sampai mana? Sampai sejauh mungkin lah ya, jalanan mulus pisan. Wah, asik ngopi di dia. View sawah. Tapi sawahnya mau panen sudah kuning. Kalau sawahnya hijau mantap tah pemandangan anak. Tapi yang di sebelah sana mah tuh hijau. Hehe. Kita fokus lagi ke jalan. Ini berasa di jalur mana coba ini teh? Berasa di jalur Bung Bulang Karanca Buayakeun siga kieu. Tapi saya nggak bisa gaspol soalnya nggak hafal jalan. Kalau warga mahnya seserbetan bieu ge. Teu pakai helm deh. Dan memang sudah hafal. Kalau saya nih masih meraba-raba nih. Selepas tanjakan teh apa gitu ya, selepas belokan teh apa. Jadinya ya santai-santai saja lah, slow saja. Wow. Wah, banyak mobil deh. Plat nomornya di Jakarta, Wey. Hey. Jadi yang lewat sini mending mobil-mobil kecil. Mobil-mobil besar mah disarankan jangan lah. Kalau bus mah jangan ya, bus. Kayaknya truk juga ini mungkin masih bisa lah, truk yang rada kecil mah ya 3/4 tapi nu rada kecil nanti. Kalau untuk yang lebih gede dari sana, dari truk 3/4 kayaknya nih susah bermanuvernya ya. Komo bus gede mah. Wuhui. Jadi di titik tertentu sempit, apalagi pas tikungannya. Di titik-titik tertentu itu lebar. Kalau di pas trek lurus rada lebar nih. Tapi pas tikungan nih rada sempit nih. Mirip jalur Naringgul tempo dulu. Oke. Masih dengan kondisi jalan yang mulus serta pemandangan aduhai sekali, perkampungan dan persawahan. Asal loba mobil di depan saya teh nanya. Plat nomornya B deh. Balaleunghar B deui wae tah plat nomorna. Oke, lanjut. Ada sungai menurun dan pasti nanti akan menanjak nih kalau tuh kan. Kalau ada jembatan terus lewat jembatan biasanya langsung nanjak. Selamat datang di Kecamatan Selajambe. Oke. Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya teman-teman semua. Entah saya akan melewati beberapa kecamatan ya, mohon maaf ya. Saya nggak hafal karena bukan orang sini juga. Dan ini saya baru pertama kali. Jadi untuk sementara sekarang saya memasuki Kecamatan Selajambe. Nanyak siga jalur ya, jalur Cisewu ya, Pangalengan Ranca Buaya. Aduh, aya warung nikung na geningan. Asik pisan. Sejauh ini masih ramai ya. Jadi jalur yang ini tenang saja, pasti aman, insya Allah aman ya. Tuh terbukti lumayan ramai mobil, motor kayak. Sudah berapa menit ini? Sudah hampir setengah jaman kurang. Dan sudah di Kecamatan Selajambe ini. Buat teman-teman semua yang request, Kang Cena tolong ditampilin Google Map-nya. Ini mohon maaf karena saya belum mendukungnya, aplikasi edit saya belum mendukung untuk ditempelkan Google Map. Jadi ya saya tempelkan yang sederhana saja. Oke.
Lanjut. Jelajah Priangan Timur part 2. Waduh, mantep pisan dia jalan. Ihi, persawahan pas pisan ieu mah sawahna keur hejo. Oh. Dah keren lah ya, Bumi Priangan. Bumi Priangan katanya memang mantep, memang indah ya. Di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Dan tetap masih mulus nih di Desa Padahurip. Nah, Desa Padahurip. Kecamatannya Kecamatan Selajambe. Iya, oi. Oke, deh. Asik pisan, kecepatan berapa cenah Kang? Speed santai di kontur jalan seperti ini mah santai. 40 km per jam. Lanjut, jadi kalau lewat sini mah ya sebenarnya santai saja ya, nikmati perjalanan. Dan memang di pas kalau ada jembatan nih, ada jembatan itu kondisinya jembatannya nggak terlalu lebar, hanya cukup untuk satu mobil, satu motor, itu juga papepet-pepet. Kalau pengen leluasa itu cukupnya hanya cukup satu mobil nih pas jembatannya ya. Kalau ada jembatan. Kalau nggak ada jembatan mah ini cukup 2 mobil juga nih. Iya, naik. Ada perkampungan kembali. Untuk malam kayaknya gelap nih. Soalnya saya lihat nggak ada penerangan, nggak ada PJU-nya. Penerangan jalan umum. Iya, nggak hafal jalan saya, lumayan. Habis belok langsung nanjak, hei. Gaspol kembali. Nah, di sini rada lebar ya jalannya. Tapi kembali tikungan dan apa ke depannya? Oh, menurun. Naik turun. Nah, sempit kembali jalannya, euy. Iya, woi. Asik, euy. Mantap ya Kabupaten Kuningan, mantap, keren. Semoga menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Barat. nu jalana bararopak. Jalanannya kitu we lah. Nih yang ini keren sekali nih, mungkin udah 10 kilometeran mungkin ini ya. Jalannya mulus. Ihi. Wow. Manikung. Wah, ramai geringan. Tah, aya jembatan, di jembatan teh jalannya cukup nangan sajalur. Bukan sajalur. Cukup nangan sa mobil. Waduh. Nih kalau papasan 2 mobil ada parkir ternyata. Wow. Masih di Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Setelah Kecamatan Selajambe, kecamatan mana cenah Kang? Saya nggak tahu. Mungkin Kecamatan Subang mungkin ya. Hei, bener ya, loba mobil tadi itu, mantap, Oke. Duh, moe pare. Suasana desa sekali ini. Di Bandung mah nggak ada ya. Kalau di kabupaten mungkin masih adanya yang moe pare di pinggir jalan. Di Bandung mah tos teu aya di kota mah. Oke. Menanjak kembali ya. Dan suasananya masih geningan, nanjakna teu karasa euy. Nanjakna teu karasa euy. Wah, di dia rada ekstrim di dia. Oke. Diva. Ya, barusan mirip sekali tuh si tinjau lawik, saya harus nganan. Soalnya kalau ambil dalam itu ngap. Keren ya jalannya pokoknya malah. Nu resep jalan-jalan, nu resep touring, wajib lah sekali-kali mah ka dieu ya. Teh ka mana cenah Kang? Ka mana we lah pokoknya mah jalan-jalan pokoknya mah ya.
Yang namanya no touring mah pasti senengnya cari jalan-jalan yang kayak gini, sepi, mulus, dan enakeun pokoknya mah nu touring. Da touring mah teu rame ka jalan-jalan anu rame. Cuman emang enaknya nih siang hari ya. Kalau malam hari mah ya nggak kelihatan apa-apa. Teu rame kalau malam hari mah. Kalau siang hari kan, waduh, kita bisa lihat pemandangan dengan leluasa. Pokoknya mah mantep lah. Jawa Baratnya lega pisan. Mun di Eropa masih gak satu negara urunanya Jawa Barat hungkul teh kamu sa Pulau Jawa. Kampung Jakat, Desa Selajambe. Oh, Desa Selajambe, Kecamatan Selajambe. Ya, hei. Belum sampai ke pusat kota Kecamatan Selajambe-nya ini kayaknya. Soalnya nih masih perkampungan begini. Dan ya kalau saya rasakan ini memang walaupun naik turun tapi ini kebanyakan menurun ya. Yang saya rasakan ini dari tadi mah di Kuningan tiris ya, Cikijing Kuningan tiris, begitu tirisnya naon cenah dingin. Begitu sampai sini sudah seperti di dataran rendah ya, rada-rada haredang tapi masih ada angin-angin gunung lah ya. Oh, di depan ada mobil lagi, akan agak susah ya buat. Ada pertigaan belok ke kanan teh kerancah, belok ke kanan kerancah. Saya sedikit menghafal. Google Map kadang suka ngasih rute ke sana. Cuman karena rute ke sana jalannya ada yang ya nggak semulus lewat sini, makanya saya arahkan ke sini biar nggak meminimalisir tersasar. Pokoknya mah ada saya patokannya ke Subang, Kecamatan Subang. Kalau belok kanan itu ke Rancah, Kabupaten Ciamis, dan terlalu banyak persimpangan-persimpangan. Jadinya saya memilih lewat jalan yang kesini saja nih. Nah, apakah ini kota kecamatannya gitu? Selajambe teh. Jalan Selajambe Cipasung, Kuningan, Jawa Barat. Ya, sepertinya di sini nih kota kecamatan ya. Kota kecamatan, kota desa itu kan nama. Saya akan fokus dulu nyalipnya, teman-teman semua. Oke, sudah berhasil nyalip. Ya betul, kota kecamatan Selajambe di sini. Hehe, Polsek Selajambe, Puskesmas Selajambe. Iya. Di depan seperti nanjak, ada jalan dan ada kerlap-kerlip mobil. Tuh, betul. Nanjak kembali. Selepas jembatan kita nanjak kembali. Dan alhamdulillah ramai ternyata teman-teman semua. Wow. Kalau ada hambatan begini, kalau nggak ada hambatan tadi juga kuatnya, mau metik mau motor gigi juga kuat. Cuman berhubung tadi ada hambatan mobil, jadi nawe nggak gerung, kudu make gigi hiji. Oke, sekarang nanjak kembali. Aduh, rada-rada awan mendung di depan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan tetap cerah ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf lagi nih kalau misalkan di tengah perjalanan ini hujan, videonya akan off the record, tetapi perjalanan akan terus lanjut. Jadi ini mohon maaf karena kamera dan mic dan peralatan lainnya itu tidak anti air, dan kalaupun anti air juga nggak enakan lihatnya. Ada banyak percikan air di kameranya.
Jadinya kalau hujan nih off the record, tapi mudah-mudahan cerah, amin. Ini kalau yang saya rasakan ini betul-betul mirip di jalur Cisewu, yang kalau yang pernah saya coba mah ya, dari Pangalengan ke Rancabuaya nih, jalur Cisewu kayak gini nih kalau mulus. Hanjakal untuk 100% mulus. Eleh ke Kuningan ya, Cisewu Garut ya. Eleh ke Kuningan ya, jalan mulus ya. Tuh. Oke. Nih, di depan ada perkampungan kembali. Perkampungan apakah ini? Kita baca-baca nih. Nggak ada tulisan-tulisan apa nama ya masjid. Masjid apakah ini? Desa Ciberung. Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wah, ngebut euy. Sekarang garis markanya kuning teman-teman semua. Ini jalan nasional. Setelah saya tadi berhasil nyalip mobil, kalau jalan nasional ini lebih lebar dari barusannya teman-teman semua. Mantap. Setelah tadi entah mungkin jalan kabupaten atau jalan provinsi, sekarang di sini garis markanya kuning, pertanda ini adalah jalan nasional. Lebarnya lebih lebar dibanding sebelumnya ya teman-teman semua. Oh, ada sepertinya nih angkutan. Wah, saya nggak hafal jalan, mau nyalip. Mungkin ini mah rombongan, bukan angkutan umum ya. Kita salip dulu. Oke, ngasih jalan. Ayo Pak, terima kasih. Yang ini lebar ya teman-teman semua. Wow. Ngampul dan nah garis markana bodas deui ya di dia. Aduh, aneh-aneh we. Tadi garis markanya kuning, sekarang garis markanya putih kembali. Rupa-rupa ya, percampuran antara jalan nasional dan jalan provinsi atau jalan kabupaten. Tapi no ya nggak semulus tadinya. Tadi mah mulus jalan impres ya. No ya sebenarnya ya masih enakan, cuman nggak semulus tadi lah. Selamat datang di Kecamatan Subang. Aduh, aya pertasop keningan di dia. Aduh, eta dogi santuy pisan, tapi tutup pertasopna ya teman-teman semua di Kecamatan Subang ya. Padahal kalau buka asik tah. Bisa ya. Mungkin karena sepi juga mungkinnya yang beli nah. Tapi sejauh ini jalur ini lumayan ramai padahal banyak. Kalau buka itu lumayan membantu pengendara yang lewat sini. Oke, untuk sementara BBM saya masih full tank garisna. Alhamdulillah ini motor bebek Honda Blade ini lumayan irit ya, dipakai kemana-mana. Alhamdulillah cukup irit. Sudah di Kecamatan Subang. Nanti saya patokannya Desa Subang. Di Desa Subang saya akan belok ke kanan. Setelah kantor Kepala Desa Subang, saya akan belok ke kanan. Soalnya di sana ada perempatan apa pertigaannya, perempatan. Kalau lurus saya nggak tahu kemana. Belok kiri nggak tahu kemana juga. Pokoknya saya menghafal patokannya. Setelah kantor desa Subang, Kecamatan Subang, saya akan belok ke kanan. Patokan-patokannya itu pokoknya nama Kecamatan Subang lah pokoknya nama. Kita baca-baca dulu apakah ini nih Desa Subang teh. Oh, Bangun Jaya, ini masih Desa Bangun Jayanya.
Patokannya Desa Subang ya teman-teman semua. Wah, jalannya di dia mah ente semulus tadi dan sudah mulai hareudang ya. Padahal masih jam 9. Desa Bangun Jaya. Nah, berarti masih jauh sepertinya Desa Subang ini. Dari pertigaan di Desa Subang ke perbatasan Jabar Jateng di daya luhur itu juga masih jauh. Hai, pokoknya mah lumayan lah. Kita keluar masuk kampung, keluar masuk hutan, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, pokoknya mah ya perjalanan saya kali ini. Dan ini ngomong-ngomong, di sini mah jalannya gugurudukan, tidak semulus tadi. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak ada lubang ya. Lubang-lubangnya berhasil ditambal, cuman nggak bisa gaspol seperti tadi ya. Agak kurang nyaman nih kalau di gaspol teh. Ada petunjuk nih, Subang lurus, terminal Subang belok kiri. Nah ini terminalnya ada, cuman saya nggak tahu angkutan umumnya seperti apa ini teh. Terminal Subang teh, angkutan umumnya nggak ada. nggak ada apa-apa. Tidak terurus malahan mah. Terminal Subang, SMAN 1 Subang, SMA Negeri 1 Subang, Polsek Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini Koramil Subang. Ternyata di Kuningan juga ada nama Subang. SMPN 1 Subang. Oh iya, pokoknya mah segala dibaca ohnya, soalnya ada yang protes Kang sana kalau ada apa-apa teh dibaca-baca. Ini saya baca ya. SDN 3 Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mana cenah kantor desana? Nah, kantor desanya kayaknya masih beberapa kilometer di depan. Iya, Kuningan nanjak. Nah, kalau warga mah sudah hafal, udah gaspol. Kalau saya mah, oh ini ada petunjuk Cilebak lurus, Tangkolo belok ke kanan. Nah di sini kita beloknya ya teman-teman semua, ke arah Tangkolo. Oh ada pemandian Cipanas, ini objek wisata alam Cipanas. Oh pantesan banyak mobilnya. Belok ke kiri itu ke wisata Cipanas teman-teman semua. Pantesan banyak mobilnya berwisata ke kawasan wisata Cipanas. Nah di sana patokannya ya teman-teman semua. Di depan kita akan salah kelewatan. Belok ke kanan, kelewatan teman-teman semua. Padahal saya sudah wanti-wanti. Di sini beloknya. Kalau lurus tadi teh kemana? Cilebak teh, dengan Cilebak. Oke, dari sini mungkin kita akan terus saja ikuti jalur yang ini, dan kondisi jalannya mungkin akan lebih sepi dibanding barusan ya. Tuh lumayan, lumayan ekstrim, pergi heula ah. Kita cek dulu GoPro. Oke, alhamdulillah masih merekam. Garis markanya masih putih ya, masih jalan kabupaten. Oke, habis ini kita nanjak. Pokoknya mah di depan jadi jalan nasional, pokoknya mah garis markanya jadi koneng. Keren ya. Wah, masuk hutan, naik gunung. Nanyak teka rasa ya, tiba-tiba tekuat. Wow, betul-betul nih kalau lewat sini kondisi kendaraan Anda harus fit. Dari arah depan rem harus fit, dari arah sini mesin harus fit ya. Nanyak, ternyata masih edan nanjakna.
Oke. Tapi ada yang naik metiknya. Wah, betul ya siga si Cisewu. Siga di Cisewu ya, siga kieu naringgul siga kieu. Ih, jalan sempit, luar leor. Oke. Jadi ini langsung naik gunung dari wilayah Desa Subang teh. Tuh, itu Desa Subang teh geningan dihanap. Oke. Sekarang kita gaspol. Jam berapa sekarang? Jam 9.30. Sudah hampir 1 jam perjalanan. Menurut Google Map teh 1 jam setengah cenah. 1 jam setengah atau 2 jaman, lupa lagi nya. Pokoknya mah antara 1 jam setengah sampai 2 jaman kata Google Map. Dan sejauh ini jalannya masih mulus, padahal ya di lembur di tengah leuweung. Tapi jalannya mulus kieu, asik. Aduh, saya iri di kabupaten lain mah biasanya kalau lembur kieu mah jalannya barutut. Tapi yang ini mantep pisan ya. Dan sudah lebih sepi dibanding tadinya. Iya mah lolobana warga anu lewat dia mah. Kalau jalan mulus begini sepi teh mirip di Jati Gede teh geningan saya. Woi. Jalur alternatif Sumedang Majalengka via Jati Gede keluar di Cikadut. Jalannya siga kieu tah, sepi. Ka jero leuweung. Ya, teman-teman semua. Entah posisi di mana ini, pokoknya masih di Kecamatan Subang. Barusan baterainya habis. Jadi saya ganti dulu di sini sambil minum haus. Saya istirahat tadi sekitar 5 menitan sambil buka Google Map. Kita lanjut perjalanan. Ini menuju ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu 12 km lagi. Dan ngomong-ngomong ya, saya nggak nyadar garis markanya sudah kuning kembali ya. Entah di mana tadi. Pas baterainya habis mungkin ya, pas ngeheng tadi teh. Garis markanya berubah dari putih menjadi kuning. Wow. Wah, coba di dia tadi teh istirahatnya. Aduh. Mantap pisan ya pegunungan. Entah pegunungan ke arah mana itu teh. Oh, ke arah Rancah. Dan samar-samar di saya terlihat ada perkampungan penduduk, mungkin sebuah desa mungkinnya. Garis markanya kuning teman-teman semua. Pertanda ini jalan nasional, tapi jalan nasionalnya mungkin tipenya ini mah tipe entah tipe berapa mungkinnya, golongannya entah golongan berapa gitu. Pokoknya ini mah kecil, mantep pisan. Di pelosok Kuningan aya jalan nasional anu mulus dan mudun. Kondisinya menarik sekali. Kontur jalannya naik turun 12 km lagi untuk menuju ke perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah di Kecamatan Dayaluhur. Nah, dari perbatasan itu ke kota Kecamatan Dayaluhur juga masih jauh, sekitar 20 kilometeran. Terus ke Mergosari, rumah makan Mergosari, itu juga masih jauh. Oh ya, jadi ngomong-ngomong, wow. Ngomong-ngomong apa? Di kondisi jalan seperti ini, ya, jalan sempit, naik turun, utamakan yang nanjaknya. Jadi kita yang menurun bisa sedikit mengalah. Oke. Ya. Jadi ngomong-ngomong, nanti ini tujuannya ini tujuan keluarnya di mana cenah Kang gitu, jol puputaran keluar nama pokoknya nama di Jalan Raya Banjar Cilacap punya, Banjar Banyumas, Banjar Majenang, Desa Pamulihan. Oh iya lembur teh ya. Desa Pamulihan.
Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Ya, jadi keluarnya di jalan nasional, jalan raya, jalur selatan Jawa Barat Jawa Tengah. Untuk selatan tinggal jalur tengah lah, dari Banjar ke Majenang dengan di Mergosari, rumah makan Mergosari. Itu ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah di Banjar, itu dekat lah. Jadi tonton saya terus, ini episode selanjutnya. Videonya mungkin akan dibagi beberapa bagian. Oke. Jalan Teja Nagara, Desa Pamulihan, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Takjub saya, padahal leuweung di belakang saya teh, tapi ada lembur gitunya di tengah-tengah leuweung teh lembur itu, kumaha baheulana warga Indonesia teh. Tuh, asik sekali. Waduh, pegunungannya, dan masih di jalan nasional ya. Jalannya garis markana kuning. Kita salip dulu warga. Oke. Waduh, nanyak keningan di depan. Wah, tanjakan. Ih, gaspol. Luar biasa sekali pokoknya jalur yang ini. Banyak kejutan-kejutan. Tuh, Cigano, kaciri nama Cigano. Gampang gitunya tanyakan teh, padahal mah netek. Barusan juga saya di gigi 3 nggak kuat, harus ke gigi 2. Oke, nanjak kembali. Batas RT, aduh mantap di dia mah. Batas RT kayak pakai tugu. Oke, di atas ternyata kita tuh di bawah di lembah tuh. Inilah ya, kalau yang ini kayak di Naringgol nih. Di Naringgol jalur Ciwidey Cidaun dia, siga kieu tah. Sebelum diperlebarnya dulu. Pas jalannya udah mulus tapi masih kecil, nah, kayak gini nih yang di Naringgol. Kalau sekarang mah udah rada lebar jalur Naringgol teh. Ngan sakieu. Kadiana garis markana bodas deui teman-teman semua. Kalau yang ini saya nggak paham nih, apakah ini jalan nasional, apa jalan provinsi, apa jalan kabupaten, ini saya betul-betul nggak paham. Waduh, kita ternyata berada di gunung, di atas gunung, dan saya nggak tahu arah kemana coba itu. Pokoknya mah lanjut terus lah. Mungkin wilayah Rancah mungkinnya di arah sana teh, Ciamis. Mungkin ini mah. Soalnya kalau saya lihat peta, ini memang wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Sekarang jam 9.50, sudah 1 jam lebih 20-an menit nih perjalanan saya. Rancah, alah di dia pertigaan kadia. Soalnya kelihatan ya jalan nasional. Kalau belok ke kanan itu tadi ke Rancah, ke Ciamis sepertinya teman-teman semua. Ke Ciamis, ke Banjar. Keluarnya nanti di jalan nasional juga. Sementara mah ada saya judulnya alternatif Kuningan Cilacapnya, bukan Kuningan Ciamis. Kalau yang ke Ciamis mah kayaknya tadi ke jalan yang tadi. Nah, Google Map juga kemarin sebelum saya melewati jalur ini saya survei di Google Map, sempat juga memberikan jalur alternatif ke sana. Tapi saya mah tetap penasaran ke arah lintas provinsi ya. Nah, yang saya maksud jalan nasional ini yang ini sepertinya nih.
Jalan nasional hingga perbatasan Jabar Jateng, perbatasan Kuningan Cilacap. Kita cek dulu GoPro. Iya, masih merekam. Ini kenapa mobil berhenti? Oh, mungkin lagi istirahat. Oh, wow. Udah ya mirip tanjakan Panganten ya, di jalur Bung Bulang Rancabuaya ya. Oh, hui. Ada jembatan Selawah. Di sana pas jembatan jalannya kecil. Tapi ngomong-ngomong, sungainya teman-teman semua, sungainya keren. Airnya hijau, enakeun sih karena ngojay di ditu euy. Tuh, leuwih naon gitunya, sungai naon gitunya. Asik pisan teman-teman semua. Keren ya. Wayah kieu enakeun ngojay. Oke lah, lanjut. Soalnya di depan tanjakan ada semacam kayak di bendung. Bukan di bendung atunya, itu teh apa namanya teh? Sempadan atau bagaimana? Dah, gas terus ke arah daya luhur ya. Ihi, oh ada perkampungan penduduk teman-teman semua di sini. Tenang saja, kalem saja. Jalur ini ternyata lumayan ramai ya, perbatasan ya. Desa kah? Apakah ini masih desa pemulihan? Nah, nggak tahu juga ya. Ada pom mini di sini, ada pom mini teman-teman semua tuh. Pom mini warga yang kehabisan BBM boleh isi di sana. Sementara BBM saya mah masih, alhamdulillah masih kuat nih sepertinya sampai Banjar kayaknya ini masih cukup. Kalau kondisi jalan lancar begini biasanya konsumsi BBM lebih irit biasanya. Soalnya kan nggak banyak stop and go. Berbeda kalau lewat jalan yang ramai apalagi macet, itu kan stop and go. Geningan ngapen tenagaan. Bener-bener asik ya jalannya. Siga no gampang kelihatannya mah, tapi pas dicobaan ternyata netek jalannya teh. Aduh, woi, nanjak, ngagerung, tapi jalannya mulus pisan. Pergigi ah, gigi dua tuh, gigi dua buat tenagaan. Hei, woi, masih menanjak. Soalnya mau digigi terus, karunya, ngagerung terus. Oke, sekarang nanjak terus. Wah, bener nanjak pul. Dan jalannya sepi jeung mulus. Ngampul. Ini tipe-tipe jalan seperti ini, tipe-tipe jalan yang disukai oleh sayanya Jinur Jurney. Terima kasih nih yang sudah request jalur yang ini. Tanpa requestan teman-teman semua, saya juga nggak bakalan tahu ya jalan dia. Dan buat teman-teman yang belum tahu juga merasa terbantu juga nih. Di sini ada jalan mulus ya, bisa dipergunakan sebagai jalur alternatif. Jalur mudik juga kan ya. Jalur mudik kan kalau misalkan dari Bandung ataupun dari Jakarta, itu kalau lewat jalan-jalan utama kan suka padat, kadang macetnya. Kamu munti Bandung banyak Kagentong, Nagrek dan sebagainya, itu kan yang mau ke Jawa Tengah itu suka macet. Terus yang dari Pantura juga dari Cirebon ke wilayah selatan Jawa Tengah juga suka sering macetnya di Bumi Ayu kan, di Bumi Ayu, Purwokerto itu suka macet dan padat ya. Boleh mempergunakan jalur yang saya lalui ini nih, selain jalur Salem Gunung Rio.
Jalur yang ini menurut saya worth it nih, boleh dipergunakan sebagai jalur alternatif mudik, jalur alternatif ulin. Kudu digigih hiji pokoknya jalur touring lah kadieu mah ya. Sesekali harus dicoba ya. Jalanan mulus, sepi, pemandangannya edan lah, pokoknya pemandangannya mantap sekali. Tapi saya sarankan lewat sini itu siang hari, biar bisa menikmati perjalanannya. Keluar masuk desa, keluar masuk perkampungan. Oke, di sini ramai kembali nih. Kita baca-baca kembali nih. Wilayah mana ini? Seloa. Mana ini? Desa apa ini? Mandapajaya, Kecamatan Cilebak. Kecamatan Cilebak. Mandapajaya. Oh, Kecamatan Cilebak ternyata teman-teman semua. Mohon maaf, saya pikir masih di Kecamatan Subang ini. Ternyata ini di Kecamatan Cilebak. Tuh. Karena memang saya nggak tahu ya. Ini wilayah Kecamatan Cilebak, Desa Mandapajaya, Kabupaten Kuningan tentunya. Lega pisan ya Kabupaten Kuningan setelah beberapa waktu yang lalu saya eksplor wilayah Cibingbin. Wey, pemandangan anak. Ya. Duh, kita akan memasuki pegunungan sana sepertinya. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu saya mengeksplor wilayah Cibingbin sampai Luragung. Sekarang saya eksplor Kuningan di wilayah sini nih. Ke Pasisian saya mau ke Kuningan lagi. Kalau orang-orang mah ke Kuningan teh ke tempat wisatanya, ke yang dekat-dekat Ciremai teh pokoknya mah nu rame. Ari saya mah resepna bubulusukan ka dieu ka Kuningan teh. Soalnya aduh ya takjub pisan pokoknya jalannya ya, jalannya mulus, asik pisan. Kita memasuki hutan cemara. Cemara gitu, aduh mudun. Banyak pohon cemara teh ini kan. Saya nggak akan nyanyi jelek. Pohon cemara berarti ini berada di ketinggian ini. Kita akan menurun, dan memang betul-betul menurun ya. Saya benar-benar takjub ya, bisaan ya nunyian jalana euy. Duh, ya di mana coba itu leuweung, ya leuweung. Leuweung. Oke. Lanjut. Jalan nasional ya. Jadi tadi perkampungannya di belakang saya, desa apa tadi teh, Mandapajaya gitu. Ada warga, ayo batur. Tuh, kita habis dari sana tadi, dari perhutanan sana. Dan kita masuk lagi perhutanan. Bisa dicililin ya. Waduh, ya pemandangan anak. Mantep pisan. Keren. Dan saya belum lihat ya gunung-gunung yang bisa dikenali ya. Wilayah sini kan Kuningan teh Ciremai, dan ke wilayah sana teh Gunung Slamet. Kalau yang ini ke wilayah Jawa Tengahnya, Jawa Tengah teh ada Gunung Slamet. Kalau yang ini saya belum lihat, belum hafal ya. Ting aya gunung naon gitu di situ teh. Hanya perbukitan saja. Wah, ekstrim ya jalana euy. Menurun. Kalau dari arah depan saya ini nanjak. Jadi selama saya perjalanan ini dari Kabupaten Kuningan, yang mau lewat sini jalannya cukup ekstrim, tapi tenang saja yang bawa matic kecil kuat kok. Kalau jalannya sepi dan kosong begini pasti kuat. Walah, tuh ada
aya batur, aya mobil plat nomorna B. Hihi, sepertinya yang bawa mobil juga buat menghindari kemacetan asik juga nih lewat sini. Menghindari kemacetan jalur selatan ya di Banjar, di Gentong, atau menghindari kemacetan di jalur tengah Purwokerto Bumi Ayu. Kayaknya mending lewat dia ya. Kalau mobil lewat sini berarti saya yakin nggak ada jalan yang jeleknya di depan saya. Saya yakin sekali nih. Kalaupun ada yang jelek ya masih bisa dilalui, masih rata. Menurut saya ya sejauh ini mah. Tapi kita saksikan sama-sama ke depannya dah. Soalnya tadi saya lihat mobil-mobil teh plat nomornya dari Jakarta, curiga di Jawa gitu ya. Di Jawa Tengah maksudnya. Di Jawa Tengah bagian selatan. Oke. Nah, ada perkampungan kembali. Jam 10. Sudah 1,5 jam. Menurut Google Map ya antara 1,5 jam sampai 2 jam ya teman-teman semua. Perjalanan ini 90 km dari Kuningan ke perbatasan Kuningan Cilacap. Berarti ya warga ieu mun erek ka kotanya ka Samsat, nyeun SIM dan sebagainya kudu ka Kuningan heula 80 km. Waduh. Karunya pisan. Tapi jalannya bagus dah. Yang penting mah infrastruktur, dan kalau bisa ditambahkan angkutan umum biar warga sini yang nggak punya kendaraan bisa mempergunakannya. Naon tuh mempermudah itunya untuk ke kota. Angkutan umum yang dikelola pemerintah gitunya, nu digaji siga Transjakarta gitu. Jadi bukan sistem setoran pribadi. Kalau sistem setoran mah aduh kayaknya sepi lewat dia teh. Tuh, ya imah tengah-tengah. Oh, celek ya rumah. Entah pekerjaannya apanya mereka teh. Mungkin petani mungkinnya punya tanah di sini. Oke, kita fokus kembali ke jalan. Iya, saya teh takjub teh ya, celek katanya ada rumah-rumah gitu. Kumaha baheulana gitu. Padahal jauh ke mana ya teh? Ka kota Kuningan jauh, ka Jawa Tengah ge jauh ya teh. Tengah-tengah gunung, tengah-tengah leuweung gitu. Tuh di puncak ayeuna menurun ya. Sugan teh tadi teh sudah dataran rendah, ternyata ini masih di dataran tinggi soalnya ya saya kebanyakan turunan lagi. Waduh, turunan kembali. Asik pisan, cek dulu GoPro. Oke, masih merekam. Sugante naon di atas saya tadi, selang air. Menurun ekstrim, masih menurun ekstrim. Oke, ini jalannya masih mulus. Menurut saya mulus karena memang yang melewati jalur ini hanya warga setempat, hanya warga lokal, jadi cukup terawat karena jarang dilalui kendaraan berat. Makanya ini sepertinya sudah lama ini aspal dan markanya ini kelihatannya memang sudah lama, tapi masih mulus seperti baru. Oke, nikung ekstrim lagi. Bener ya, no. Yang menyarankan lewat sini bener, Anda hebat sekali ya. Berarti yang menyarankan lewat sini memang pernah lewat sini. Matakna disaranin ke saya, Kang cenah cobaan jalur dinya cenah. Si Akang mah pasti resep, bener emang resep. Cobaan cenah jalur ke Cilacap lewat
Subang, Kuningan. Si Akang mah pasti resep, nya memang bener resep. Resep pisan ya. Di bere jalan kieu teh. Tuh, aya deui lemur teman-teman semua. Mantap, ada hutan, ada lemur. Tuh. Keren, celek unggul dirinya hiji. Aduh, asik pisan eta rumah. Rupa-rupa we, tapi enak sekali buat buat ya nyaman gitu ya, jang niis. Cuman yang kekurangannya jauh kemana-mana gitu. kalau kalau butuh butuh ke rumah sakit, butuh ke kantor-kantor umum, atau butuh belanja juga jauh kemana-mana ya. Nanyak teman-teman semua, woi. Jadi lewat sini bener-bener ekstrim ya. Aduh, yang kayak lemur di wae. Yang mau lewat sini jalurnya cukup ekstrim menurut saya. Asik pisan ya, rumah celek di dia. Geningan sudah nyampe. Akhirnya sampai ya teman-teman semua. Kita sudah berada di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah ini. Cilacap, Jawa Tengah. Di sini perbatasannya. Finish. Jam berapa sekarang? Jam 10 lebih 5 menit, berarti betul 1 jam setengah. Cilacap, Jawa Tengah. Kita sudah memasuki Kecamatan Daya Luhur. Oke teman-teman semua, sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Saya akan mengeksplor ke arah sana, dari Kecamatan Daya Luhur ke Kota Banjar. Sampai bertemu kembali di perjalanan saya selanjutnya, Jinur Journey dari Cilacap, Jawa Tengah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.